액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhara Fania Pradiva with NPM 224111112, Management Class 22B. Here we will discuss homogeneous t-test and non-homogeneous t-test. Let's discuss. Yang pertama, uji T homogen dan uji T non-homogen. Pengertian uji T homogen. Uji T homogen dilakukan ketika diasumsikan bahwa varian antara dua kelompok data tersebut adalah homogen atau sama. Tujuannya untuk memastikan bahwa varian antar kelompok data tidak berbeda secara signifikan sebelum melanjutkan uji T. Contoh penggunaan uji T homogen sering digunakan sebelum melakukan uji T independen atau untuk dua kelompok data yang tidak tergantung satu sama lain. Lalu ada pula uji T non-homogen. Pengertian uji T non-homogen dilakukan ketika diasumsikan bahwa varian antar dua kelompok data tersebut tidak homogen atau berbeda. Tujuannya merupakan alternatif ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Contoh penggunaannya, uji T non-homogen dapat digunakan ketika varian antar dua kelompok data dianggap berbeda. Uji T homogen. Yang pertama, perbedaan variasi. Uji asumsi perbedaan variasi dalam kelompok. Yang kedua, pengujian Leibniz test. Menggunakan uji Leibniz test untuk menguji homogenitas varian. Yang ketiga, interpretasi hasil uji Leibniz test. Menganalisis hasil uji Leibniz test untuk melihat apakah varian homogen atau tidak. Yang keempat, uji T dengan varian homogen. Melakukan pengujian T menggunakan asumsi varian homogen. Dan yang kelima, interpretasi hasil uji T homogen. Menafsirkan hasil uji T homogen untuk mengambil kesimpulan yang berguna. Selanjutnya ada uji T non-homogen. Yang pertama, pengujian Wells test. Menggunakan uji Wells test untuk pengujian varian non-homogen. Yang kedua, interpretasi hasil uji Wells test. Menganalisis hasil uji Wells test untuk memahami perbedaan varian di antara kelompok. Yang ketiga, uji T dengan varian non-homogen. Melakukan pengujian T menggunakan asumsi varian non-homogen. Dan yang keempat, interpretasi hasil uji T homogen. Uji T non-homogen. Menafsirkan hasil uji T non-homogen untuk mengambil kesimpulan yang akurat. Perbandingan uji T homogen dan uji T non-homogen. Yang pertama, homogenitas varian. Uji T homogen mengasumsikan bahwa varian antar dua kelompok data adalah homogen atau sama. Lalu uji T non-homogen digunakan ketika diasumsikan bahwa varian antar dua kelompok data tidak homogen atau berbeda. Lalu yang kedua, asumsi. Uji T homogen memerlukan asumsi homogenitas varian untuk memberikan hasil yang valid. Dan uji T non-homogen lebih fleksibel dan dapat digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Lalu yang ketiga ada penggunaan. Uji T homogen cocok digunakan ketika varian antar dua kelompok data dianggap sama.
Lalu uji T non-homogen digunakan ketika varian antar dua kelompok data dianggap berbeda atau ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Yang keempat, metode analisis. Uji T homogen menggunakan uji T independen standar untuk membandingkan rata-rata antar dua kelompok data. Lalu uji T non-homogen menggunakan uji T Wells atau uji T Aspin-Wells yang memperhitungkan perbedaan dalam varian antar dua kelompok. Yang kelima, ada keuntungan dan keterbatasan. Uji T homogen lebih sederhana dan dapat memberikan hasil yang akurat jika asumsi homogenitas varian terpenuhi. Lalu, uji T non-homogen lebih robust terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varian, namun mungkin memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Dan yang terakhir, kesimpulan dan aplikasi praktis. Dalam kesimpulan, uji T homogen mengasumsikan homogenitas varian cocok digunakan ketika varian antar dua kelompok data dianggap sama, sementara uji T non-homogen lebih fleksibel karena dapat mengatasi perbedaan varian antar kelompok data. Pilihan antara keduanya tergantung pada asumsi homogenitas varian dan karakteristik data. Dengan uji T homogen lebih sederhana namun memerlukan asumsi yang ketat, sedangkan uji T non-homogen lebih robust terhadap pelanggaran asumsi. Namun, mungkin memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.